Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jejak Film. Kali ini kita akan mengulas sebuah alur cerita film yang telah rilis pada tahun 2014 dengan judul Dark House. Film ini akan menceritakan seorang pria bernama Nick yang memiliki sebuah kemampuan di mana ia dapat melihat bagaimana seseorang akan meninggal dunia hanya dengan menyentuh orang tersebut. Satu ketika Nick mendapatkan wasiat dari almarhum ibunya untuk memiliki sebuah rumah tua yang terletak di sebuah hutan, yang mana di sanalah nanti akan mengungkap siapa Nick sebenarnya. Jadi bagaimana cerita lengkapnya, kita ikuti saja alur ceritanya. Di awal film terlihat seorang pria bernama Nick DeSanto dan sahabatnya yang bernama Rio. Hari itu Nick tengah berulang tahun yang ke-23 dan hari itu ia akan pergi ke rumah sakit jiwa untuk menjenguk ibunya yang bernama Lilian, yang mana ibunya telah dirawat di sana sejak Nick berusia 8 tahun. Selain itu, Nick masih ingat kalau ibunya pernah berjanji untuk memberitahu siapa dan di mana ayah Nick sekarang ketika nanti ia berumur 23 tahun. Karena Nick memang tak pernah mengenal ayahnya sejak kecil. Setelah diantar ke ruangan ibunya, Nick mulai menagih janji tersebut. Saat ia meminta ibunya bercerita, Nick sempat menyentuh ibunya hingga ia dapat melihat apa yang akan terjadi pada ibunya. Setelah usaha yang sedikit memaksa, Lilian pun mulai bercerita. Akan tetapi Nick merasa kecewa ketika ibunya mengatakan kalau ayahnya terpenjara di dalam dinding di sebuah rumah tua di tengah hutan. Ayah Nick juga dikatakan mampu mendengar setiap kata yang ia ucapkan dari balik saluran udara. Selain itu, ibunya juga sangat melarang Nick untuk menemui ayahnya karena akan terjadi sesuatu yang buruk padanya. Mendengar cerita tersebut, Nick merasa ibunya hanya berhayal. Ia pun sadar kalau ibunya masih belum sepenuhnya sembuh dari gangguan jiwanya. Akhirnya saat itu Nick pun meninggalkan ibunya dengan perasaan yang sangat kecewa. Nick kemudian kembali ke mobil yang sudah ditunggu-tunggu oleh Rio. Rio yang melihat Nick begitu murung mengajaknya ke bar untuk merayakan ulang tahunnya bersama kawan lainnya. Di dalam bar ia melihat seorang wanita yang tengah menunggu taksi. Setelah berbincang-bincang diketahui wanita itu bernama Ivy yang baru saja terlihat bertengkar dan putus dari pacarnya. Mereka pun berkenalan dan Ivy pun akhirnya ikut bergabung bersama Nick dan yang lainnya. Di hari yang spesial itu, Nick diminta menunjukkan sedikit kemampuannya untuk membaca kematian salah satu temannya yang bernama Josh, yang sebentar lagi bertugas di kemiliteran. Awalnya Rio melarang Nick karena itu bisa saja merubah takdir seseorang. Namun Nick mengatakan semua akan baik-baik saja selama ia tak menceritakannya. Akhirnya Ivy yang pendatang baru di grup tersebut mendengar penjelasan langsung dari Nick, di mana ia dapat mengetahui bagaimana seseorang akan mati hanya dengan menyentuhnya saja. Nick lalu menyentuh Josh dan melihat Josh tewas dalam sebuah ledakan bom. Nick pun sampai-sampai terlempar karenanya. Josh lalu meminta Nick untuk menceritakan hal yang ia lihat, namun Rio berusaha menenangkan Josh karena itu tak bisa Nick ceritakan. Di saat itu Nick tiba-tiba memanggil Rio yang menemukan sesuatu yang aneh. Rupanya saat itu ia tengah menggenggam tangan Ivy yang entah kenapa tak terjadi sesuatu apapun padanya. Ia juga tak bisa melihat kematian Ivy. Dan sejak saat itu juga Nick dan Ivy pun melanjutkan hubungan tersebut ke tahap yang lebih serius. Saat malam tiba, Lilian dibangunkan oleh suara yang berasal dari lubang udara. Suara tersebut terdengar memaki-maki Lilian yang gagal menyampaikan penjelasan tentang siapa ayah Nick sebenarnya. Makhluk dalam saluran udara tersebut tak mau mendengar penjelasan Lilian dan langsung membakarnya. Beberapa jam kemudian, Nick, Rio, dan Ivy melihat berita kebakaran di rumah sakit jiwa di mana ibu Nick dirawat. Hal tersebut sama persis dengan penglihatan yang ada di penglihatan Nick. 8 bulan kemudian Nick mendapatkan panggilan dari seorang notaris untuk menerima wasiat dari ibunya. Setelah menjelaskan semuanya, Nick menerima satu map dokumen yang perlu ia pelajari. Setelah dilihat-lihat, Nick menemukan sesuatu yang sangat menarik perhatiannya. Ia pun bergegas pulang dengan sangat terburu-buru. Setelah Nick pergi, notaris tersebut terlihat berbicara dengan sesuatu yang ada di dalam saluran udara. Ia mengatakan kalau Nick akan segera datang kepadanya. Sesampainya di rumah, Nick mengambil barang-barang kenangannya sewaktu ia kecil. Setelah itu ia mengeluarkan sebuah foto rumah dan menunjukkannya pada Rio dan juga Ivy. Ia menjelaskan kalau ia baru saja menerima surat wasiat dari ibunya untuk memiliki rumah tersebut. Namun yang membuatnya heran kenapa rumah itu sama persis dengan gambar rumah yang selalu dilukisnya sejak kecil. Dan bahkan sampai sekarang ia pun masih menggambarnya.
Meskipun masih bingung dengan semua yang diceritakan, Ivy yang sedang hamil pun sangat bahagia sekali ketika melihat Nick memperlihatkan akte kepemilikan rumah tersebut yang sekarang telah menjadi miliknya. I own it. Mereka pun memulai perjalanan untuk mencari rumah warisan tersebut. Namun alamat rumah tersebut tidak dijelaskan secara detail. Nick hanya diberikan petunjuk untuk menyusuri jalan di kota itu, dan dikatakan rumah tersebut berlokasi di daerah yang bernama River End. Setelah hampir seharian berkeliling sampailah mereka di kota yang bernama River End. Mereka pun memutuskan menepi dan bertanya pada orang-orang yang ada di restoran. Setelah mereka masuk, rupanya di dalam restoran dipajang foto rumah tersebut. Nick pun melihat dekat-dekat dan tak salah lagi, itu adalah rumahnya. Ia lalu mengatakan kalau rumah tersebut adalah milik keluarganya, dan ia menanyakan lokasi rumah tersebut. Si wanita penjaga bar mengatakan kalau 20 tahun yang lalu, kota tersebut dilanda banjir yang sangat dahsyat, hingga sampai-sampai meratakan kota. Ia yakin rumah tersebut mungkin sudah hancur karena banjir tersebut. Akan tetapi salah satu pekerja bar yang lain yang bernama Lucky mengatakan rumah Nick sangat kokoh. Hampir semua warga kota saat itu mengetahui bagaimana kokohnya bangunan tersebut. Ia memperkirakan banjir tak akan mampu menghancurkan rumahnya. Namun bisa jadi rumah Nick hanya terbawa arus banjir pada saat itu. Lucky memperkirakan rumah Nick tersapu hingga puluhan mil dari tempatnya semula, dan kemungkinan mereka masih bisa menemukannya jika melanjutkan perjalanan. Mendengar cerita tersebut, Nick sangat senang. Ia pun merasakan mendapatkan petunjuk yang baru. Ia lalu bergegas melakukan pencarian kembali. Saat dalam perjalanan, mereka hampir saja menabrak seorang pekerja pemetaan lahan. Pria tersebut bernama Sam. Dua pekerja lain yang bernama Christoph dan juga Lilith datang melihat keadaan Sam yang rupanya ia baik-baik saja. Mereka lalu berkenalan dan Nick iseng-iseng menanyakan rumah yang sedang ia cari. Christoph yang melihat foto yang ditunjukkan oleh Nick, sepertinya samar-samar ia pernah melihat rumah tersebut, karena mereka telah berhari-hari memetakan jalan dan lembah di sana. Saat memastikan hal tersebut, Nick tak sengaja menyentuh Sam dan melihat Sam terbunuh oleh sebuah kapak. Namun Nick tak menceritakan apapun tentang hal tersebut. Christoph kemudian mengatakan kalau ia mengetahui lokasi rumah yang Nick cari dan meminta mereka untuk mengikuti kemana ia pergi. Setelah cukup lama berkendara, mereka tiba di sebuah lembah. Christoph menceritakan kalau 20 tahun yang lalu sebuah kota berdiri di sana, hingga banjir dahsyat yang bernama Blackwater membuatnya seperti sekarang. Saat menuruni lembah, Nick juga tak sengaja menyentuh Chris dan melihat juga kematiannya disebabkan oleh serangan kapak. Ia pun tetap bersikap biasa-biasa saja, seakan-akan tak terjadi apa-apa. Chris kemudian menuruni lembah dan melihat serpihan jendela rumah yang terkubur di tanah. Setelah melihatnya, mereka pun yakin rumah Nick pasti tak jauh dari sana. Karena perjalanan yang akan sangat melelahkan, Nick meminta Ivy menunggunya, karena terlalu berisiko melihat kandungan istrinya yang telah cukup besar. Para pria mulai menyusuri hutan, hingga terlihatlah rumah yang selama ini selalu ada dalam pikiran Nick. Nick pun terlihat tak percaya, rumah yang selalu ada dalam mimpinya ternyata benar-benar ada. Nick pun berkeliling dan rupanya rumah tersebut ada penunggunya. Terdengar suara seorang pria yang menyuruh mereka segera meninggalkan tempat itu. Sam lalu mengatakan kalau ia adalah petugas pertanahan yang sedang memetakan daerah tersebut. Seorang pria berambut panjang pun muncul dan menghampirinya. Saat Sam menyebutkan namanya, pria itu malah memanggilnya dengan sebutan Samael. Sam berkali-kali membetulkan ucapan pria itu, namun ia tetap memanggilnya Samael. Sam lalu bercerita kalau sebenarnya ia sedang dalam pengerjaan peta di lembah itu, dan kebetulan mereka hanya lewat di sana. Ia hanya melakukan pekerjaannya dan tak begitu tertarik dengan rumahnya. Namun pria yang menyebut namanya sebagai Seth mengetahui kalau mereka semua tengah menyelidiki rumahnya. Seth pun tak peduli dengan alasan Sam. Ia hanya ingin mereka semuanya meninggalkan daerah itu secepatnya. Namun Nick berusaha mencuri perhatian Seth dengan mengatakan kalau rumah itu adalah milik keluarganya. Ia hanya ingin tahu apakah benar kalau keluarganya dulu tinggal di sana. Ia meminta waktu sebentar saja untuk masuk dan memastikannya. Akhirnya Seth pun terdiam dan setelah berpikir-pikir ia pun mengizinkan hanya Nick seorang diri memasuki rumahnya. Rio berusaha mencegah Nick, namun Nick tetap masuk ke dalam rumah tersebut. Di dalam sana Nick mulai melihat-lihat dan mengamati setiap sudut rumah dan menanyakan banyak hal kepada Seth, termasuk suara-suara aneh yang berasal dari balik dinding. Akan tetapi Seth sepertinya tak menyukai keberadaan Nick di sana. Ia tak menjawab semua pertanyaan Nick dan juga menegaskan kalau dialah yang membangun rumah tersebut.
Dan tak ada orang lain selain dirinya yang tinggal bertahun-tahun di sana. Ia pun memastikan kalau Nick pasti telah salah menganggap itu adalah rumah keluarganya. Sementara itu di luar sana, Rio dan yang lain sepertinya dalam masalah. Beberapa orang yang membawa kapak terlihat berjaga dan sepertinya mereka tak menyukai keberadaan mereka di sana. Di dalam sana Seth menyuruh Nick agar segera keluar, dan jika ia kembali ke rumah tersebut, Seth pasti akan membunuhnya. Saat ia keluar, Rio memperingatkannya kalau di luar sudah berjaga beberapa orang yang membawa kapak. Dan di luar dugaan, Seth kemudian memberikan aba-aba untuk membunuh mereka berempat. Mereka pun berlari berusaha menyelamatkan diri dari para manusia kapak, hingga mereka pun sempat terpisah. Tak lama kemudian setelah para manusia kapak tak terlihat lagi, mereka bertiga kemudian mendengar sebuah teriakan. Dan saat mereka mengira teriakan tersebut adalah suara Chris, tiba-tiba sebuah kapak terbang dan mengenai Sam. Dan jauh di sana, saya tengah berdiri dan mengawasi mereka. Tak ada pilihan lain, terpaksa Nick dan Rio meninggalkan Sam saat itu. Mereka pun melihat Sam kemudian dihabisi oleh Seth. Beberapa saat kemudian mereka sampai di tempat Eve dan Lilith menunggu. Tak lama Chris juga datang dan menyuruh mereka berdua segera masuk ke dalam mobil. Dengan cepat Chris menancap gas, namun para manusia kapak tetap mengejarnya. Beberapa kali mereka tertabrak dan terlindas, namun mereka sepertinya tak terluka sedikit pun. Akhirnya mereka menemukan jalan kembali ke kota dan sampai di restoran yang tadi. Namun anehnya semua warga tiba-tiba lenyap dan restoran pun terlihat sepi. Namun rupanya saat itu mereka sedang mengalami sebuah ilusi, di mana restoran dan kota yang mereka lihat sepi aslinya masih dalam keadaan normal. Cuma sepertinya sejak mendatangi rumah tersebut, mereka mengalami ilusi semacam itu. Sementara itu dari dalam restoran, nampak Lucky menyadari hal yang mereka alami di luar sana. Setelah melihat mereka pergi, Lucky diam-diam berbicara pada seseorang dan mengatakan ia sanggup membuat Nick kembali ke rumah. Nick dan yang lain kemudian menuju ke arah selatan. Di perjalanan, Chris mencoba mengorek keterangan tentang apa yang Seth katakan kepadanya. Nick mengatakan kalau Seth hanya menakut-nakutinya. Ia berpikir Seth menyembunyikan sesuatu di dalam rumah tersebut dan berusaha menutup mulut semua orang yang mengetahui keberadaan rumah tersebut. Saat mereka lengah, tiba-tiba mereka hampir saja menabrak seseorang. Kejadian tersebut menyebabkan mobil lepas kontrol, terjun ke lembah dan menghantam pohon. Dan rupanya itu adalah ulah Lucky yang berusaha membuat mereka agar tetap berada di daerah tersebut. Setelah keluar dari mobil, mereka pun menyadari kalau mereka hanya berputar-putar di jalan yang sama. Karena di depan mereka berdiri rumah Nick yang mereka pikir telah mereka tinggalkan berpuluh-puluh kilometer. Chris kemudian pergi mengecek rumah tersebut, sementara yang lain berusaha membawa Eve ke tempat yang aman. Mereka sekarang tak mungkin lagi bisa berkendara, karena tangki BBM mobil mereka mengalami kebocoran. Chris kemudian kembali dan mengatakan kalau rumah tersebut kosong. Ia juga tak tahu kemana Seth dan anak buahnya pergi. Akan tetapi ia yakin mereka akan aman di dalam sana untuk sementara waktu, melihat hari sudah semakin gelap. Ia berpikir akan sangat berbahaya jika mereka berkeliaran di lembah saat malam hari. Awalnya Evie merasa ngeri masuk ke rumah tersebut, namun Nick mengatakan kalau mereka tak punya pilihan lain selain itu. Itu semua demi keselamatan Evie dan juga bayi mereka. Singkat cerita, malam pun tiba. Setelah berada di dalam, Nick yang penasaran mencoba berkeliling dan menemukan sebuah pintu menuju basement. Akan tetapi saat membukanya, sebuah tangan tiba-tiba muncul dan rupanya Nick hanya bermimpi. Tak lama kemudian ketenangan mereka terusik oleh suara-suara aneh dari balik dinding. Mereka berusaha mencari tahu binatang apa yang ada di balik dinding tersebut. Namun mereka tak dapat melihat sosok tersebut dan kembali hanya mendengar suara-suara aneh tanpa melihat sosok makhluk yang bersembunyi di dalam sana. Hingga tiba-tiba mereka melihat makhluk tersebut bersembunyi di balik tirai. Rio kemudian menghantam makhluk tersebut hingga darahnya sampai memenuhi dinding. Melihat situasi sudah aman, mereka kemudian membagi jam berjaga agar masing-masing mendapatkan cukup istirahat. Ketika semua tertidur, Nick mendengar suara ibunya memanggil-manggil dirinya dari lubang udara. Ia mendekati lubang tersebut dan anehnya ia melihat ibunya benar-benar ada di dalam sana. Nick yang merasa heran kemudian menanyakan bagaimana ibunya bisa ada di sana. Lilian hanya menjawab kalau ayah Nick terjebak di basement rumah itu dan ia harus menemuinya dan berbicara dengannya.
Lilian lalu meminta Nick membuka pintu basement dan segera membebaskan ayahnya. Namun rupanya lagi-lagi itu hanya mimpi Nick yang lain. Setelah terbangun, Nick berusaha mencari pintu yang dimaksud ibunya dalam mimpi. Dan setelah ia menemukannya, ia mencoba membukanya. Akan tetapi akar-akaran yang menjalar di atasnya membuat pintu tersebut sama sekali tak mampu ia gerakan. Tak lama kemudian, beruntung Christoph muncul. Nick mengatakan kalau ia ingin tahu apa yang ada di dalam basement dan meminta Christoph membantu membukanya. Anehnya saat mereka menggerakkan pintu tersebut, satu pasukan manusia kapak tiba-tiba bereaksi mendengar pintu tersebut bergerak. Saat pintu hampir terbuka penuh, Ivy datang dan menyuruh Nick menutupnya kembali. Ia berkata kalau ia tak pernah tahu apa yang ada di bawah sana, dan mungkin saja sesuatu yang berbahaya mungkin dapat membahayakan jiwa mereka. Sementara itu, Rio yang berjaga di luar melihat satu pasukan manusia kapak mendatanginya. Ia kemudian masuk ke dalam dan memperingatkan teman-temannya. Namun setelah sampai di dalam, anehnya saat ia melihat keluar, manusia kapak tak mengejarnya lagi. Dan mereka terlihat mendadak tertidur. Semua itu mungkin terjadi setelah Nick menutup pintu basement kembali. Setelah melihat semua manusia kapak di luar, Chris merasa kalau tempat aman satu-satunya adalah basement. Ia kemudian membuka pintu itu kembali dan manusia kapak kembali bergerak ketika pintu basement terbuka. Setelah menutupnya kembali, para manusia kapak kembali tidur. Saat itulah mereka menyadari kalau kehadiran manusia kapak disebabkan karena mereka membuka pintu basement. Melihat para manusia kapak kembali tertidur, mereka memutuskan segera keluar dari rumah itu. Satu persatu dari mereka perlahan-lahan mulai melewati para manusia kapak. Namun saat semua telah berada di luar, para manusia kapak sepertinya tak mengizinkan mereka keluar dari sana hidup-hidup. Kembali mereka harus menyelamatkan diri masing-masing dari kejaran manusia kapak. Di dalam pelarian, Nick sempat terjatuh ke lereng. Demi keselamatan Ivy, Nick pun memintanya agar ia meninggalkannya. Beberapa saat kemudian, Ivy dan Lilith berhasil menemukan mobil Nick yang ada di atas lembah. Sementara itu, Nick berhasil menyusul Rio di tengah perjalanan. Saat mereka mencari jalan keluar, mereka melihat mayat di kejauhan. Setelah dilihat lebih dekat, ternyata itu adalah mayat Sam. Namun mereka melihat sebuah keanehan. Mereka melihat Sam memiliki wujud yang berbeda. Kuku jarinya memanjang dan meruncing, dan kepalanya menunjukkan wujud yang berbeda. Saat itulah mereka mulai berpikir siapakah Sam sebenarnya. Dan Rio tiba-tiba kembali teringat perkataan Seth yang memanggil Sam dengan sebutan Samael. Rio yang penasaran kemudian mencari arti kata Samael dan menemukan kata tersebut di sebuah kitab. Di sana Samael diartikan sebagai iblis kematian yang biasanya mengambil wujud seorang pemuda berambut merah jika ia turun ke bumi. Tak hanya Samael, ia juga menemukan kata Lilith di halaman yang sama, yang dikatakan Lilith adalah ratu neraka. Lilith dikatakan memiliki rasa lapar yang tak pernah hilang. Lilith turun ke bumi untuk mencari bayi yang baru lahir dan juga bayi yang masih ada dalam kandungan. Dari sana mereka pun sadar kalau selama ini mereka sudah tertipu dengan penampilan wujud tiga iblis yang menyamar sebagai manusia. Mereka pun kini sangat mengkhawatirkan keadaan Ivy yang sedang bersama Lilith. Sementara itu di dalam mobil terlihat Lilith mulai merayu Ivy agar membiarkannya menyentuh perutnya. Tanpa merasakan kecurigaan sedikit pun, Ivy meletakkan tangan Lilith di perutnya. Namun lama-lama Lilith mencengkramnya dan berusaha memakan perut Ivy. Saat itu terjadi, tiba-tiba sebuah kapak menembus dan menancap di kepala Lilith. Setelah berada di luar, Ivy melihat rupanya Seth lah yang datang menolongnya. Seth lalu menjelaskan kalau Lilith, Samael dan Christoph adalah tiga iblis dari neraka, yang mana Lilith pemangsa bayi, Samael iblis neraka, dan Christoph iblis ilusi. Selain itu, tujuan mereka sebenarnya adalah membawa Nick kepada ayahnya, yang rupanya ayah Nick adalah sosok raja iblis yang dikurung dalam basement rumah tersebut. Namun Ivy sepertinya tak percaya dengan perkataan Seth dan tetap bersikeras menunggu Nick kembali. Seth kembali memintanya pergi dan meninggalkan Nick, karena sebetulnya Nick adalah iblis. Nick adalah manusia ketika ia berusia 0 tahun sampai 23 tahun. Karena itulah sebabnya Nick mampu membaca kematian seseorang, karena sejatinya dialah kematian itu sendiri. Oleh sebab itu, Seth dan para manusia kapak selalu berjaga-jaga di rumah tersebut untuk mencegah Nick menemui ayahnya. Selain itu, untuk mencegah Raja Iblis keluar dari kurungan tersebut. Setelah menjelaskan semuanya, Seth pun pergi meninggalkan Ivy. Sementara Ivy terlihat masih belum percaya dengan apa yang baru ia dengar tentang jati diri suaminya itu. Sementara itu di dalam hutan, Chris tiba-tiba mendatangi Nick.
Ia mengatakan sebentar lagi matahari terbit dan sudah saatnya ia berhenti berlari dan menerima takdirnya. Di saat bersamaan rumah Nick tiba-tiba muncul di depannya. Nick mencoba menjauh, namun lagi-lagi rumah itu muncul kembali. Nick yang tak mengerti kemudian menanyakan arti semua itu. Chris kemudian menjelaskan kalau dia, Sam dan Lilith dan Nick sendiri berasal dari dunia yang sama, yaitu dunia iblis. Bedanya saat ini Nick dikatakan makhluk spesial yang mampu membebaskan Raja Iblis yang terjebak di bawah rumah tersebut. Chris meminta Nick menemuinya dan mendengarkan sendiri apa dan siapa dirinya sebenarnya. Saat itulah muncul kembali beberapa manusia kapak yang menghadang jalan masuk ke rumah itu. Chris pun kedatangan beberapa pasukan iblis yang siap berperang melawan para manusia kapak, dan salah satunya adalah Lucky. Peperangan pun terjadi dan mereka pun saling bantai di sana. Bahkan Chris dan Lucky pun ikut menjadi korbannya. Sementara itu Nick yang mendapatkan pertolongan dari Chris berhasil masuk ke dalam rumah tersebut. Singkat cerita, pagi pun tiba. Ivy yang berusaha menemukan Nick malah bertemu dengan Rio. Di sanalah Ivy lalu mengajak Rio kembali ke rumah untuk menyelamatkan Nick. Rio pun heran dan menanyakan untuk apa Nick kembali ke rumah itu. Namun Ivy tak menjawabnya. Mereka akhirnya kembali ke rumah tersebut dan sesampainya di sana, mereka melihat mayat Christoph dan anak buahnya telah bergelimpangan. Mereka juga melihat mayat para manusia kapak dengan dada yang berlubang. Meskipun sangat takut, mereka memberanikan diri masuk ke dalam rumah. Di sanalah mereka mendapati Nick yang sudah terkapar penuh lumuran darah. Akan tetapi rupanya ia masih hidup dan berusaha berdiri kembali. Nick dan Ivy pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Nick lalu menjelaskan kalau ia telah bertemu dengan ayahnya, makhluk yang ada di dalam basement rumah tersebut. Akan tetapi Seth dan para manusia kapak datang membantai mereka semua dan hanya menyisakan dirinya sendiri. Sementara itu Rio penasaran dan membuka sebuah kantung yang tergeletak di lantai, yang rupanya berisi banyak jantung yang sepertinya telah diambil dari para manusia kapak. Dari sanalah ia berpikir kalau Nick adalah bagian dari itu semua. Saat Ivy berusaha menyadarkan Nick dan mengajaknya kembali ke kota, Rio tiba-tiba mengajak Ivy pergi dari sana. Namun tiba-tiba saja Nick mengambil jantung Rio tepat di depan mata Ivy. Ivy pun syok dan sangat ketakutan. Ia kemudian berlari keluar, namun tiba-tiba seseorang menghadang jalannya. Beberapa waktu kemudian Ivy tersadar di ranjang rumah sakit. Seorang perawat menghampirinya dan mengatakan putranya telah lahir dengan selamat. Ivy pun menanyakan bagaimana ia bisa sampai di sana. Perawat lalu memanggil seseorang yang telah menyelamatkannya. Ivy pun melihat kalau orang yang menyelamatkannya adalah Seth. 4 tahun kemudian terlihat Ivy kembali menjalani kehidupan tanpa Nick, yang kemungkinan ia tak selamat setelah pembantaian malam itu. Dan sangat mungkin Nick terlahir kembali dalam diri anaknya, karena terlihat anak itu menggambar sebuah rumah yang biasa Nick gambar semasa ia kecil. Di saat bersamaan terdengar kembali suara aneh yang datang dari lubang udara, yang menuntun Nick kecil hingga lukisannya selesai. Oke teman-teman, jadi sebenarnya Nick itu adalah seorang iblis, yang kemungkinan ia dibesarkan oleh manusia, dan kemungkinan juga ibu Nick telah menikahi seorang iblis. Oleh karena itu ia sekarang menjadi manusia setengah iblis, dan dibutuhkan waktu 23 tahun untuk ia menjadi iblis yang sesungguhnya. Namun sayang sekali sosok dari ayah Nick tak pernah diperlihatkan, dan apa yang sebenarnya terjadi di rumah tersebut malam itu juga tak diperlihatkan kepada penonton. Kita hanya diberitahu kalau ayah Nick dikurung di dalam basement rumah, tanpa dijelaskan asal-usul bagaimana ayah Nick bisa sampai dikurung di sana dan siapa yang telah mengurungnya. Oke teman-teman, sekian dulu alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.